Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Senantiasa kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala bentuk nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nantinya akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita kembali berkumpul menghadiri majelis ilmu pada hari ini, pada malam hari ini, dan insyaallah malam ini akan kita lanjutkan kajian kita, ya, kajian kitab fikih Muyassar, dan insyaallah nantinya kita akan sampai kepada al-babur rabi', ya, bab yang keempat yang berkenaan dengan siwak. Karena siwak ini adalah bagian dari bab thaharah, ya, untuk bersuci. Sebelum itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sedikit kita murajaah. Sedikit kita mengingat kembali pelajaran yang telah kita dengarkan di pekan yang lalu. Yang poin-poin pentingnya saja, ya. Ada beberapa adab-adab dalam buang hajat. Ya. Ada beberapa adab ketika kita buang hajat. Di antaranya perlu kita perhatikan bahwasanya kita jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian hendaklah seorang muslim tatkala ia ingin masuk ke kamar mandi atau dia ingin melepas pakaiannya, maka mengucapkan bismillah. Kemudian
dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian tidak lupa juga tatkala ia ingin masuk ke kamar mandi mendahului dengan kaki kiri. Dan ketika keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan dengan mengucapkan ghufranaka. Para jemaah ikhwani rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara bentuk sunnah-sunnah atau adab di kamar mandi adalah tidak menyingkap pakaian sampai benar-benar posisi kita sudah dekat dengan lantai atau bumi, agar kiranya tidak terlihat aurat kita, atau ketika kita buang air atau buang hajat tidak terkena percikannya. Kemudian di antara bentuk adabnya adalah tidak buang hajat di air yang tergenang, sebagaimana ini termasuk yang diharamkan para ulama. Kemudian tidak boleh pula kita beristinja dengan tangan kanan. Ya, tangan kanan ini tangan yang digunakan untuk yang baik-baik. Kita bersalaman dengan tangan kanan, menyapa orang dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, walaupun mungkin dari kecil dia terbiasa dengan tangan kiri, ya, namun sejatinya sunnahnya adalah menggunakan tangan kanan. Makan minum tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Ya, Ustaz terbiasa dari kecil kidal dia, tangan kiri dia. Ya, upayakan, usahakan tetap menggunakan tangan kanan. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal." Apabila di antara kalian ingin makan, maka makan dengan tangan kanan. Apabila ingin minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitan. Ya, Nabi melanjutkan fa inna syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu ya'kulu wa yashrabu bishimal. Ya, syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dan tentunya kita diperintahkan untuk menyelisih syaitan. Baik, para jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaklah kita mendahulukan yang baik-baik dengan yang kanan. Kemudian di antara bentuk adab kita ketika kita buang hajat, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan tatkala kita beristinja atau buang hajat. Ya. Kemudian tidak buang hajat di beberapa tempat yang telah kita jelaskan pekan yang lalu, ya, di jalan atau tengah jalan. Ini orangnya tidak baik, ini akhlaknya ini. Kalau seandainya ada orang yang buang hajat di tengah jalan, kemudian di tempat-tempat orang berteduh, di taman, ya, di bawah pohon atau saluran air. Kemudian juga tidak boleh membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Ya, kalau kita punya hafalan, baik hafalan hadis maupun hafalan Al-Quran, stop dulu, jangan di murojaah di kamar mandi. Ya, adabnya tidak baik. Kemudian tidak boleh beristijmar dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang. Tidak boleh kencing menghara atau buang air kecil mengarah mata angin. Dikhawatirkan terkena dengan percikannya. Tidak boleh berbicara saat buang hajat, dan ini bagian dari yang dimakruhkan. Ya, tidak boleh berbicara. Bahkan tatkala para sahabat, ada sahabat lewat melewati Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu Nabi Muhammad SAW sedang buang air kecil. Kemudian pria tersebut atau sahabat tersebut mengucapkan salam kepada Nabi, namun Nabi tidak menjawab salam tersebut. Ya, jadi apapun kondisinya, kita usahakan jangan sampai kita berbicara, apalagi sampai nyanyi-nyanyi gitu di dalamnya. Ya, jadi vokalis kita di dalamnya. Tidak boleh kita bernyanyi-nyanyi.
Tidak boleh kencing atau buang air kecil di tanah yang berlubang. Ya, karena dikhawatirkan di dalam lubang tersebut terdapat makhluk hidup seperti hewan yang hidup di dalamnya atau tempat tinggal jin. Ya, makhluk Allah yang gaib. Dan yang terakhir, tidak dibenarkan masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa sesuatu yang mengandung zikrullah, lafaz Allah. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Ini pembahasan kita yang pekan lalu, mudah-mudahan dapat pahami. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan siwak. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Siwak huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani aw al-lithati. Siwak itu adalah membersihkan gigi atau mulut dengan menggunakan ud. Ya, kayu. Kalau namanya itu arok. Dalam bahasa Arabnya kayu arok, kayu siwak. Yang mana fungsinya untuk membersihkan karang gigi atau juga bau mulut. Li'izalati ma ya'liku bihima minal at'imati warwaih, yang mana kayu tersebut dapat membersihkan sisa-sisa makanan dan bau mulut yang tidak sedap. Inilah ada fungsi dari siwak. Kemudian ikhwani fillah, hukumnya, ya, kita harus tahu dulu apa hukum siwak. Ternyata para ulama sepakat siwak itu masnun fi jami'il awqat. Siwak itu disunnahkan, ya, pada seluruh waktu atau seluruh kondisi. Hatta as-sha'imu law tasawwaka fi halin siyamihi fala ba'sa bidzalika sawa'an kana awwalan an-nahar aw akhir. Ya. Bahkan walaupun dalam keadaan kita berpuasa, maka disunnahkan untuk bersiwak. Dan ini salah satu bukti atau dalil bolehnya kita bersiwak atau berkumur-kumur tatkala kita berpuasa. Ya, ada sebagian masyarakat itu bingung tatkala puasa boleh nggak kita kumur-kumur. Dan mereka mengambil pendapat membasuh sesuatu yang wajib-wajib saja, seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ya, yang pada dasarnya seperti mazhab Syafi'i memakruhkan. Ya, namun pendapat ulama yang lain membolehkan berkumur-kumur, asalkan tidak berlebihan. Ya, karena tujuan dari wudhu ataupun tujuan dari kita berkumur-kumur ataupun bersiwak itu fungsinya untuk membersihkan. Dan Allah suka dengan hal yang bersih-bersih, yang suci. Para jemaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Ya. Jadi siwak itu disunnahkan dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan puasa maupun tidak. Ya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan. Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan secara mutlak. Walam yuqayyiduhu biwaqtin duna akhar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi dengan waktu. Artinya kapanpun kita ingin bersiwak,
maka dipersilahkan. Dan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ikhwani fillah rahimani rahimakumullahu jami'an, as-siwaku matharatu li fami mardatu li rabbih. Ya, siwak itu membersihkan mulut, kemudian mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya apa? Kenapa diperbolehkan kita bersiwak walaupun dalam keadaan berpuasa? Ya, dengarkan baik-baik hadis Nabi Muhammad SAW. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ini dalilnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, muttafaqan alaih. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, lihat bahasanya. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak, maka aku senantiasa memerintahkan umatku untuk bersiwak. Inda kulli shalah. Setiap hendak melaksanakan salat. Ya. Ini dalil menunjukkan bolehnya kita bersiwak walau dalam keadaan berpuasa. Karena secara umum, inda kulli shalah, apakah sholat di sini hanya khusus sholat di luar Ramadan? Tidak. Nabi Muhammad sebutkan inda kulli shalah. Sehingga boleh kita membersihkan karang gigi kita, membersihkan mulut kita dengan siwak. Nanti kita jelaskan, Ustaz, apakah siwak itu disamakan dengan pasta gigi, sikat gigi? Nanti kita jelaskan insyaallah. Para jemaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Jadi itu dulu, ya. Kita pahami bahwasanya siwak itu boleh kita gunakan di setiap waktu. Nanti kan kita sebutkan waktu-waktu yang disunnahkan untuk bersiwak. Karena tidak mungkin kita setiap hari bersiwak. Ya, ada waktu-waktu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Itu bagian pertama. Al-mas'alatu tsaniyah, bagian kedua. Mata yata'akkadu? Kapan ditekankan untuk bersiwak? Wa yata'akkadu 'indal wudu' wa 'indal intibahi minan naum wa 'inda taghayyuri raihatil fami wa 'inda qira'atil Qur'an wa 'inda shalah. Ya, di antara atau dianjurkannya kita, ditekankannya kita untuk bersiwak, di antaranya yang pertama adalah ketika hendak berwudu atau ketika berwudu. Karena di dalam riwayat yang lain, ya, sama dengan riwayatnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan atas umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Jadi bersiwak sangat ditekankan ketika kita berwudu. Wa indal intibahi minan naum, ya, ketika bangun dari tidur. Nah, ini keadaan mulut yang sangat luar biasa ini, bangun tidur. Benar kan Pak Pipit ya? Bangun tidur ini keadaan di mana mulut itu sangat bau. Ya, maka sangat disunnahkan sekali kita tatkala bangun dari tidur bersiwak, membersihkan mulut kita, membersihkan gigi kita. Wa inda taghayyuri raiha al-fam, ya, ketika mulut itu mulai terasa bau, ya, tidak ketika bangun tidur saja ikhwani fillah mulut kita bau, tapi ada momen-momen mulut kita bau. Contoh, kita makan sesuatu yang bau, atau kita diam saja tidak makan, ya, dari pagi sampai siang tidak makan, maka dia akan mengeluarkan bau tak sedap. Maka sangat disunnahkan tatkala sudah berubah bau mulut kita, disunnahkan untuk bersiwak. Wa inda qira'atil Qur'an,
Ya, ketika membaca Al-Qur'an. Ya, coba saya tanya dulu sama para jamaah. Ketika antum ingin baca Quran, ikhwani fillah, antum gosok gigi enggak? Atau bersiwak enggak kira-kira? Kalau kira-kira belum menjalankan sunnah ini, maka dari sekarang, ikhwani fillah. Mungkin tatkala kita mau sholat subuh ya kan, bangun tidur sekalian gosok gigi. Ada siwak, kita gunakan siwak kita. Kemudian baca Al-Quran. Ya, karena ini disunnahkan. Ketika kita membaca kalam Allah yang suci, maka hendaklah kita mensucikan diri kita. Kita berwudu, membersihkan mulut kita, sehingga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Sama dengan ini, ikhwan fillah. Tatkala ada orang-orang yang ingin melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Orang yang A, dia sholat tahajud, tidak mandi. Bangun, wudu, sholat tahajud. Dengan orang yang B, dia bangun, kemudian dia mandi, dia bersiwak, membersihkan karang giginya, kemudian dia sholat tahajud. Kira-kira mana kualitas ibadah yang lebih tinggi? Orang yang A atau yang B? Yang B. Oke, bisa dapat pahami ikhwan fillah. Jadi ternyata ketika kita mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, maka kualitas ibadah kita lebih jauh dari kita yang sembarangan dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari ikhwan fillah, untuk menghilangkan ngantuk kalau kita ingin bertahajud, kita ingin sholat malam, ya, kalau tahan badan antum mandi malam, mandi, bersiwak. Karena secara medis mandi sebelum subuh itu sehat ya, akhirnya sangat sehat. Kemudian ketika kita ingin beraktivitas di pagi hari, itu kita semangat. Semangat kita. Tidak nguap-nguap, tidak ngantuk, apalagi dengan dibentengi dengan zikir pagi petang, sudahlah. Makin semangat kita. Ya, tapi kalau kita tidurnya sampai tengah malam, mungkin karena tidak ada suatu kerjaan, kita main HP sampai tengah malam, kita bangun, kita sholat malam, kita tidak membersihkan mulut kita tidak mandi, tidak membersihkan diri kita, ya, kemudian sholat subuh, yakinlah ikhwan fillah, pasti akan terasa ngantuk itu. Sudah kurang tidur, ya, dia tidak membersihkan diri dia, sehingga pasti ba'da subuh menjelang matahari terbit itu ngantuk semua. Apalagi kalau nggak ada kegiatan, hari-hari libur ya, nguap dia. Sehingga ikhwan, kalau kita ingin aktivitas kita dari pagi sampai sore itu semangat, pagi itu kita usahakan kita mandi, kita bersih-bersih, ya. Kemudian jangan lupa zikir pagi petang. Wa indas sholat, dan ketika hendak sholat. Ini sangat disunnahkan. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Pengalaman anak ketika di pondok, ya, baik abangan kelas maupun teman-teman di pondok itu, sangat sering anak jumpai tatkala kami ingin melaksanakan sholat berjamaah, itu masing-masing mereka punya siwak. Jadi sebelum takbir mereka sudah bersiwak itu. Ketika mereka takbir, simpan. Allahu Akbar. Mereka pun ikut takbir bersama imam. Ya, indah sholat. Jadi disunnahkan bersiwak ketika sholat. Wa kadza 'inda dukhulil masjidi wa manzili. Ya. Dan juga disunnahkan ketika kita memasuki masjid atau kita ingin masuk ke dalam rumah. Perhatikan ikhwan fillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Syarih an abihi qala sa'altu Aisyah. Ya. Dari ayahnya Miqdam, beliau berkata, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Ya. Dengan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai tatkala ia masuk ke dalam rumah? Apa kata jawaban Aisyah? Disiwak. Ya, ketika
Rasulullah ingin masuk ke dalam rumah, pertama kali yang dilakukan beliau adalah bersiwak, membersihkan mulut. Ya, membersihkan mulut. Ini sunnah ikhwani fillah. Kita yang punya pasangan yang sudah menikah, ini sangat dianjurkan ikhwani fillah. Makanya zaman sekarang ini sangat mudah bagi kita untuk menemukan siwak di toko-toko ya, akhi ya. Kalau di zaman dahulu, di zaman orang tua kita dulu, mungkin sangat jarang kita jumpain kayu arok, kayu siwak. Ya, karena zaman dulu kalau orang-orang umroh haji saja pun itu 3 bulan perjalanan naik kapal ya. Kalau sekarang akses lebih mudah, naik pesawat ya sampai sekitar berapa jam. Jadi sekarang lebih mudah menemukan kayu siwak ya, sehingga kita bisa membeli di toko, kita persiapkan di baju kita, karena tidak panjang-panjang, ada yang pendek, ada yang dia kecil, ada yang besar, simple, bisa kita simpan di dalam saku kita. Jadi sangat disunnahkan ikhwani fillah, tatkala kita ingin pulang, masuk ke dalam rumah, bersihkan mulut kita. Ya. Dan insya Allah demi Allah istri-istri kita juga senang kalau kita wangi, bersih. Ya. Sebaliknya ikhwani fillah, kalau kita pulang dekil misalnya. Ya. Kalau kita mungkin kerjaan kita berkeringat, setidaknya kita jalankan sunnah Nabi SAW. Bersiwak. Ya. Kalau kita pulang, kita wangi, kemudian mulut kita bersih, pasti orang rumah senang. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk tetap menjaga kebersihan kita agar menimbulkan kebaikan, keberkahan. Kalau sudah bersih, istri tenang, hati tenang, ya. Jadi rumah itu adem. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian wa ya'taqidu wa yata'akkadu kadzalika inda tulis sukut, ya, dan ditekankan juga tatkala kita lama diam. Artinya orang yang banyak diam ini biasanya lebih cepat mulutnya itu bau. Sangat disunahkan kita untuk bersiwak. Wa safratul asnan, menguningnya gigi kita atau karang gigi kita. Ya. Kita bisa bedakan ikhwani fillah. Tatkala kita puasa dengan tidak puasa, beda nggak warna gigi kita? Beda. Kalau kita nggak puasa, ya, ada yang kita makan, kita berkomunikasi mungkin lebih aktif dibandingkan kita dibandingkan kita berpuasa. Kalau kita berpuasa sudah tidak makan sesuatu, dan pastinya kita akan lebih menjaga stamina kita agar tidak kecapean. Karena puasa itu lebih baik kita diam. Ya. Jadi ketika gigi menguning, maka disunahkan, dianjurkan untuk bersiwak. Wali ahadithi as-sabiqah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bisiwak. Ya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Wal muslimu ma'murun 'inda al-ibadati wat taqarrubi ila Allah an yakuna 'ala ahsani hal min an-nazafati wat tahara. Ya, diperintahkan bagi kaum muslimin ketika hendak ia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk menjaga kebersihan dirinya. Sangat ditekankan bagi kita untuk menjaga kebersihan, ikhwan fillah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Karena Allah itu indah, suka keindahan. Termasuk di dalamnya adalah bersih. Ya. Kalaulah kerjaan kita memang kerjaan-kerjaan yang menjadikan diri kita kotor, berkeringat, tidak mengapa, ikhwan fillah. Ya, tidak mengapa. Yang terpenting sunnah yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, yaitu tentang membersihkan gigi,
harus pelan-pelan kita jalankan. Ya, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka mari sama-sama kita jalankan sunnah Nabi SAW. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Bima yakun, dengan apa kita bersiwak? Ya, bagian ketiga, dengan apa yang kita bersiwak? Yusannu an yakuna tasawwuk bi'udin ratbi la yatafattat. Disunnahkan bagi kita bersiwak dengan kayu siwak yang tidak hancur. Ya, maksudnya wala yujrihul fam, yang hancur tuh biasanya dapat melukai mulut. Ya, maka cari kayu yang tidak bisa melukai mulut. Artinya siwak itu kan dia agak tajam memang apanya, serabutnya. Ya, maka kita lunakkan dulu dia, biasanya dengan gigitan atau dengan potong-potong dengan pisau sehingga dia lunak, jangan sampai dia melukai gigi kita atau melukai mulut kita. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaqu bi'udin araq. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan kayu araq. Kayu araq ini kayu yang tumbuh di Jazirah Arab. Ya. Di Indonesia ada nggak pohon araq ini? Nggak ada. Tidak ada. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersiwak dengan siwak yang namanya araq. Ya, ranting dari pohon yang tumbuh di daerah Jazirah Arab. Walahu an yatasawwaka biyadihi bil yumna awil yusra. Ya. Dan boleh baginya bersiwak dengan menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri karena tidak ada batasan atau larangannya. Boleh, mau kita tangan kiri atau tangan kanan. Kalau kira-kira kita sulit menjangkau ke kiri atau kanan, gunakan tangan kiri. Ya, tidak ada pembahasan khusus. Wajib tangan kanan, tidak. Boleh tangan kiri, tangan kanan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kita ketahui ikhwani fillah. Ya. Biar antum paham, pasti timbul pertanyaannya. Apakah pasta gigi bisa disamakan dengan siwak ya Ustaz? Karena adat kita di Indonesia ini kebiasaannya adalah menggosok gigi, bukan bersiwak. Perhatikan ikhwan fillah. Ada dua pendapat yang masyhur tentang masalah ini. Dan pastinya di antara pendapat itu ada yang lebih kuat. Dan keduanya antum boleh pilih mana yang lebih antum sukai, mana menurut antum lebih baik. Ya. Pendapat yang pertama ikhwan fillah, sebagaimana mazhab Syafi'i kemudian mazhab Maliki, ya. Mereka berpendapat bahwasannya bersiwak itu tidak mesti menggunakan ud araq. Tidak mesti menggunakan kayu araq. Sesuatu yang dapat membersihkan mulut, maka itulah yang dikatakan bersiwak. Sebagaimana siwak itu diambil dari kata saka yasuku, menggosok. Paham tuh ikhwani fillah? Ini pendapat pertama. Ya. Kemudian ikhwani fillah, pendapat yang kedua sebagaimana pendapat dari mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berpendapat bahwasannya tidak disamakan siwak dengan sesuatu yang lain. Artinya apa? Hadis yang kita sampaikan tadi, ya, kita kembali ke belakang. Hadis yang kita sampaikan tadi
tentang asyiwak mathaharatu lil fami mardatu lirabbi, ya, siwak itu membersihkan mulut kemudian mendatangkan keridhaan Allah dengan menggunakan kayu siwak. Ini pendapat mereka. Ya, mereka berpendapat tentang zatnya, tentang bendanya menggunakan siwak. Sunnahnya dengan siwak. Adapun pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, ya, bukan dari segi zatnya, akan tetapi fungsinya. Karena fungsi dari siwak itu adalah membersihkan kotoran yang ada di mulut, kemudian menghilangkan bau mulut. Ya, kemudian sebagaimana fatwa Syekh Utsaimin, ya, beliau berfatwa bahwasanya pasta gigi, ya, pasta gigi atau selain dari siwak itu adalah pendapat yang lebih kuat, yang lebih tepat. Karena membersihkan mulut itu, ya, tidak mesti menggunakan siwak. Tapi para ulama sepakat semuanya, ijma sepakat, ulama sepakat semuanya bahwasanya menggunakan kayu arok, kayu siwak itu lebih afdol. Ya. Jadi ikhwan fillah, Anda condong kepada pendapat yang pertama. Jadi ikhwan fillah, sikat gigi yang kita gunakan ketika kita mau baca Quran, kita sikat gigi. Ketika kita ingin wudhu, kita sikat gigi. Kalau tidak sikat gigi, kita gunakan jari kita untuk membersihkan karang gigi kita. Maka ini termasuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, ya, bahwasanya tujuan Nabi itu adalah fungsinya, hakikat adalah fungsinya. Sedangkan pendapat dari Imam Hambali, ya, mengenai tentang zatnya, bendanya. Ya, jadi khonifillah, dapat kita pahami, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita membersihkan mulut kita dengan pasta gigi, dengan sikat gigi, ketika kita mau berwudu, kita mau baca Al-Quran, maka ini termasuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, jika antum ingin mendapatkan keutamaannya, maka lebih afdolnya menggunakan siwak. Karena siwak itu agak beda, bang, dengan pasta gigi, dengan sikat gigi. Yang pertama, siwak itu tidak membutuhkan air. Benar tidak? Kita bersih-bersihkan, simpan. Adapun pasta gigi ataupun kita gunakan odol, kita gunakan sikat gigi, kita butuh air nggak? Butuh. Kalau kita gosok gigi pakai sabun odol, ya kan, kemudian nggak umur-umur, kecekik gitu. Ya, sehingga afdolnya menggunakan kayu siwak. Ya, ikhwani rahiman rahimakumullahu jami'an. Dari sekarang, kalau kita belum punya siwak, beli. Ya, beli. Perlu kita sampaikan ikhwani fillah, bagaimana cara penggunaan siwak itu? Apakah sekali pakai gunting, gigit lagi, gunting, gigit lagi? Ya. Bahkan ada orang menggunakan siwak itu nggak digunting-gunting dia, tetap panjang aja dia. Itu kan jorok namanya, ya. Jadi ikhwan fillah, tatkala kita menggunakan siwak, itu biasanya kita potong pucuknya, kemudian kita lunakkan dengan gigi kita. Ya, kita gunakan sekali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Kalau memang sudah rasa kita perlu kita potong, maka potong. Kita potong, besok buat lagi, kita gigit lagi. Tidak mesti sampai seminggu baru dipotong. Dia bukan seperti sikat gigi. Ya, karena yang lengket di situ apa? Bekas gigi kita. Jorok. Ya, kalau 1 hari menurut antum masih bisa dipakai, oke, kita pakai. Tapi kalau sudah menurut antum tidak pakai, maka potong. Ya, agar menjaga kebersihan mulut antum, agar tidak tertular dengan bakteri atau bakteri masuk. Kita membersihkan mulut, kira-kira keluar nggak bakterinya? Keluar. Lengket di mana? Di siwak. Ya. Kemudian kita biarkan sampai sepekan. Sesuatu yang sudah kita keluarkan, bakteri itu masuk lagi. Ya, bisa terjadi
kerusakan gigi ataupun mengandung bau mulut. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an, al-mas'alatul rabi'ah. Bagian yang keempat, fawaidus siwak. Ya, manfaat-manfaat dari siwak. Wa min ahammiha ma warada fil hadits sabiq. Pentingnya ya bersiwak sebagaimana hadis di atas, annahu mataharatu lil fami fid dunya mardatu lirabbi fil akhirah. Sesungguhnya membersihkan mulut ya itu mendatangkan kebaikan di akhirat. Fayanbaghi lil muslimin an yata'ahada hadhihi sunnah. Hendaknya atau sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menjalankan atau menjaga sunnah ini. Artinya sunnah bersiwak. Wala yatrukha, dan ia tidak meninggalkannya. Lima fiha min fawaid azimatin, karena di dalamnya terdapat faidah yang sangat besar. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, di sini tidak dijelaskan secara gamblang apa-apa saja faidah-faidahnya. Yang jelas ikhwani fillah, tadi telah kita sampaikan manfaat ya dari bersiwak. Maka sangat disayangkan, sangat rugi bagi kita tatkala kita meninggalkan sunnah ini. Ya, sunnah bersiwak. Dapat kita simpulkan ikhwani fillah bahwasanya ketika kita bersiwak ini tujuannya yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua kita memang benar-benar niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan tatkala kita melaksanakan ibadah-ibadah yang itu bisa dijadikan pahala, namun kita niatnya tidak untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka senantiasa bagi kita tatkala kita ingin melaksanakan kegiatan atau mungkin kita beraktivitas, apalagi ini hal-hal yang sangat disunnahkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala agar ketika kita melakukan itu menjadi ibadah. Sama seperti ikhwani fillah, tatkala kita keluar rumah mencari nafkah, kalau seandainya niat antum hanya sekedar ini kewajiban kita sebagai ayah, sebagai anak, adat kita menikah, punya anak dan istri, harus bekerja, maka dia akan jadi adat saja. Tapi kalau antum niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi nilai ibadah. Ketika kita tidur siang misalnya, niat kita ini supaya bangun nanti jadi lebih fresh, lebih segar. Ya udah, antum hanya sebatas dapat itu saja, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau antum niatkan tidur antum ini, ya Allah, aku tidur ya Allah agar nanti aku bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, agar nanti aku bisa rajin membaca Al-Quran, aku niatkan kemana ya Allah, maka itu menjadi nilai pahala. Yang membedakan ibadah dengan adat adalah
niat, ikhwani fillah. Ya, niat dapat membedakan antara adat dan ibadah. Kalau niat antum hanya sekedar adat, kebiasaan saja, maka antum tidak meraih pahala. Tapi kalau antum niatkan karena untuk ibadah, maka insya Allah aktivitas yang mubah bisa menjadi berpahala. Jadi khonifillah, apalagi ini siwak, sesuatu yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW, maka niatkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kita niat ingin menjalankan sunnah Nabi. Karena mungkin banyak di kalangan kaum muslimin, mereka tidak menjalankan sunnah ini khonifillah. Bahkan sebagian orang ini agak aneh melihat orang-orang bersiwak. Masyarakat awam pun melihat agak aneh melihat orang-orang bersiwak. Maka kita tunjukkan sunnah Nabi SAW. Jangan malu. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita tutup, ya, ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan udah 2 pekan yang lalu, wassalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah madi termasuk najis? Dan jika terkena pakaian, sebaiknya apa yang harus dilakukan terhadap madi tersebut? Baik, ikhwani fillah. Ana jawab ya. Perlu kita ketahui fillah bahwasanya ada 4 cairan yang keluar dari kemaluan kita. 3 di antara najis dan 1 diperselisihkan para ulama, tapi pendapat yang roji ini tidak najis. Oke, sampai sini paham? Yang pertama, air seni. Jelas ya, kemarin sudah kita bahas tentang bab najis mutawasithah najis. Kemudian mani, ya, kemudian madi, dan yang terakhir wadi. Air seni jelas, air yang kita keluarkan ya dari yang kita makan, yang kita minum. Kemudian mazi, ya, karena pembahasan kita mazi, apakah mazi termasuk najis? Maka jawabannya ya, mazi itu najis dan dia disamakan dengan air seni. Mazi, wadi, air seni itu najis. Hanya saja mereka timbul keluar ya disebabkan hal yang berbeda. Kalau air kencing kena makanan minum. Kalau mazi ya itu keluar biasanya ya seorang laki-laki yang mohon maaf dia bertemu dengan istrinya, kemudian naik syahwatnya, ya kalau dalam bahasa medisnya dia terangsang, tapi tidak sampai mengeluarkan mani, maka cairan yang keluar pada waktu itu adalah mazi. Kalau sudah kena pakaian kita, maka wajib kita membersihkannya sebagaimana kita membersihkan najis yang tingkatan mutawasithah, najis tengahan. Kita bersihkan dengan air, ya, sampai bersih. Begitu juga dengan wadi. Kalau wadi ini dia biasanya keluar, sangat jarang ini wadi ini, ya. Karena wadi ini dia biasanya keluar dikarenakan beban pekerjaan, beban pikiran, dan biasanya hanya orang-orang yang kuat hormonnya. Dan biasanya airnya ini ya warnanya putih agak kekuningan, sedangkan air mazi tadi putih ya bening agak keputihan, sedangkan air mani itu jelas ya putih. Ya, kalau mani ini tidak najis, pendapat yang kuat tidak najis. Kenapa? Suatu hari ya Nabi SAW ketika hendak ingin melaksanakan sholat, Aisyah itu menemukan bekas mani Nabi SAW di pakaian Nabi. Sehingga beliau hanya, kalau bahasanya itu mengorek-ngorek atau mengkerik. Kalau mengkerik ini logikanya hilang nggak bekasnya? Tidak. Artinya, ya dalil ini menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis. Adapun madi, dia najis. Baik. Ikhwani rahimani rahimakumullah jami'an. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, jika kita istinja menggunakan benda suci atau istijmar, apakah ketika ada air harus istinja menggunakan air lagi? Assalamualaikum Ustaz, apakah kita menggunakan ketika kita beristijmar, namun ketika jumpa air harus beristinja kembali? Ya, kemarin sudah kita jelaskan ikhwani fillah. Ya, bahwasanya memang ada pendapat ulama ketika walau ada air pun
boleh istijmar. Tapi pendapat lemah ikhwanifillah. Harus menggunakan air. Ya. Tapi ikhwanifillah ini kan keadaannya dia tidak menemukan air. Tidak menemukan air. Maka cukup nggak untuk istijmar saja Ustaz? Cukup. Namun kemudian dia menemukan air setelahnya. Maka boleh nggak kita beristinja lagi? Boleh. Karena pembahasan kita kemarin, ya, yujma' bainahuma afdol. Artinya melakukan keduanya itu lebih afdol, beristinja dan beristijmar. Namun kalau hanya untuk beristijmar saja dia tidak menemukan air, ya maka sudah cukup bagi dia. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan dapat dipahami dan ana mohon maaf atas keterlambatan ana tadi. Kemudian insyaallah ba'da Isya kita tidak lanjutkan karena ada urusan nanti insyaallah yang mendadak. Dan kalau ada pertanyaan kita buka di sesi pertanyaan besok di pekan yang akan datang insyaallah. Ya namun maaf pada ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika ada pertanyaan dari materi yang hari ini boleh antum catat di kertas atau kirim sama Abu Uwais, nanti bisa dikirim ke Ana atau nanti kirim ketika pertemuan yang akan datang. Ya, tulis di kertas, silakan diantar ke meja Ana ini. Baik, mudah-mudahan dapat pahami ikhwani fillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.